Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas kasus yang saat ini viral ya guys ya, yaitu kasus pembobolan rekening saham ya guys ya. Pembobolan ini dilakukan oleh hacker yang membobol akun ini gitu loh guys ya, akun seorang perempuan gitu guys ya, yang merugikan sampai dengan ada dua ya guys ya. Yang baru-baru ini itu ruginya sekitar 190 juta ya. Tetapi ternyata ada kasus lain yang terjadi tahun 2024, sudah berlalu 10 bulan, itu kena bobol 1,6 miliar ya guys ya. 1,67 miliar, yang mana ini tentunya sangat kasihan sekali ya guys ya. Kakaknya ini datang ke podcast ya guys ya, menceritakan bagaimana dia dikerjain oleh hacker, tetapi ternyata memang akunnya ini milik orang tuanya ya guys ya. Jadi lebih tepatnya sih orang tua dari kakaknya ini dikerjain oleh hacker sampai uang pensiunnya itu habis gitu guys ya. Jadi gua sampai keinget ya guys ya dengan film The Beekeeper ya. The Beekeeper itu konflik yang muncul antara Jason Statham ya. Jason Statham ini pemerannya The Beekeeper ya. Jason Statham itu berperan menjadi seorang jagoan ya guys ya, mantan seorang agen pemerintah yang tugasnya itu membereskan masalah-masalah yang rumit gitu loh guys ya. Seorang jagoan yang akhirnya harus melawan pemerintah sampai menemui presiden Amerika gitu guys ya. Karena anak dari presiden itu ternyata kerjaannya ngibulin orang gitu loh guys ya. Jadi temennya si Jason Statham ini dana pensiunnya itu dikibulin oleh scam gitu loh guys ya. Jadi dikerjain, dibego-begoin, akhirnya duitnya habis. Akhirnya temennya Jason Statham ini bunuh diri. Ya, yang membuat si Jason Statham alias The Beekeeper ini, dia itu menuntut balas gitu loh guys ya. Orang-orang yang ngerjain temennya itu semuanya dibalas gitu loh guys ya. Nah guys, kalau melihat kasus yang terjadi akhir-akhir ini itu mirip sekali ya dengan film The Beekeeper itu gitu loh guys ya. Tapi bedanya di film itu Jason Statham menuntut balas gitu loh guys ya kepada orang yang ngehack dana pensiun temennya. Tapi kalau di sini sementara ini ya memang ini dunia nyata guys ya, tidak ada pahlawan ya, tidak ada pahlawan yang akan menolong para korban gitu loh guys ya. Jadi kita harus hati-hati gitu loh guys ya, kita harus hati-hati. Dan di akhir video nanti kita akan bahas cara solusinya gitu guys ya, solusi untuk mengantisipasi kejadian seperti ini gitu guys ya. Nah guys, kita lihat dulu video berikut ini guys. Mereka tidur like jam 9, and then after that gue setiap hari tanpa absen gue pasti buka sekuritas ini setiap hari. 7 tahun lu ngumpulin berarti kayak gitu? Iya, transaksi gue terjadi hampir 600 transaksi dalam waktu 2 jam dalam hitungan detik. Ini menurut pendapat gue ya, gue bukan orang IT, gue bukan orang sekuritas. Menurut pendapat gue harusnya itu udah transaksi mencurigakan. Yang mana emang aplikasinya? Ya guys ya, jadi si kakaknya itu curhat tadi ya guys ya. Kakaknya curhat bahwa dia itu dihack ya. Dihack, akunnya itu dikendalikan oleh hacker, lalu itu dijual gitu guys ya. Jadi aset-aset saham-sahamnya dia itu dijual ala kadarnya, dijual secepatnya, lalu dibelikan saham-saham ampas gitu guys ya. Atau dibelikan waran gitu guys ya, ada yang dibelikan waran ya. Kalau untuk yang kasus 1,67 M itu dibelikan waran. Kalau kasus kakaknya yang Analia ini ya, dia itu habis 180 juta ya. Ini dibelikan ini guys ya, dibelikan saham, bukan saham ya, ini dibelikan reksadana ya. Jadi dibelikan ini guys ya, Daya Cipta Dana Properti Retail nih ya, XCID nih ya, dibelikan ini. Nah ini transaksinya itu tanggal 4 September ya. Tanggal 4 September ya, gua munculin dulu nih guys ya. Oke, nah ini ya, ini guys ada volume tinggi nih guys. Jadi sebenarnya ini
ini hacker nyangkut, entah dia nyangkut atau dia memang sengaja beli XCID ini untuk mencari korban supaya mau beli gitu guys ya. Gua kagak tahu ya, tapi yang jelas si kakaknya ini itu dananya, sahamnya dia ya. Jadi dia itu dipaksa jual, lalu dipaksa beli ini guys ya, XCID ini gitu guys ya. XCID ini transaksi di tanggal 4 September itu 287.000. Ini tertinggi gitu. Padahal biasanya ini indikator volume ya guys ya. Ini yang biru-biru ini nggak ada gitu loh. Ini nggak laku ya. Saham XCID ini saham busuk gitu guys ya. Ini sepi ya, nggak mungkin hackernya ini nyangkut. Lalu si kakak ini duitnya dipakai untuk membeli saham XCID ini ya. Pasti ini ya guys ya. Ini pasti hackernya ini juga yang memasang jual gitu guys ya. Jadi dia pasti pasang jual di sini di tanggal 4 September ini, dan dia memaksa akun sekuritasnya kakaknya untuk membeli gitu loh guys ya. Makanya di tanggal 4 September ini terjadi transaksi yang sangat besar di XCID ini gitu guys ya. Padahal di hari sebelumnya itu tidak ada ya. Hari keduanya itu tanggal 9 ini masih ada transaksi besar. Ini mungkin ada 162.000 ya. Ini mungkin juga masih pakai uang si kakaknya ini ya. Si kakaknya ini namanya siapa ya? Namanya Analia ya guys ya. Namanya Analia ini dikerjain uangnya itu modusnya seperti itu guys ya. Jadi uangnya itu tidak dirampok langsung ya guys ya, tidak diambil secara langsung, tetapi akun sekuritasnya itu dikendalikan hacker, lalu hackernya ini memaksa untuk menjual saham-sahamnya, lalu membeli saham-saham ampas, yang saham-saham ampasnya ini pasti adalah milik dari temen hackernya ini, atau bahkan mungkin milik hackernya ini sendiri gitu loh guys ya. Jadi modusnya itu mengendalikan akun sahamnya dulu, setelah itu baru dia itu membeli saham-saham ampas yang pastinya itu milik hackernya gitu guys. Jadi dananya Kak Analia ini dipakai sebagai exit liquidity gitu loh guys ya, sebagai exit liquidity dari hackernya gitu, si hacker gitu loh guys ya. Nah, ternyata guys, kejadian ini itu bukan yang pertama ternyata guys ya. Jadi sebelumnya itu di tahun 2024 itu sudah ada gitu guys ya. Sudah ada juga yang kena tipu, kena hack ya. Kena hack itu namanya Natasha ya. Nah, kalau Natasha ini orang tuanya ya. Hasil kerja keras ibunya 35 tahun itu habis ya guys ya. Habis semuanya karena dikerjain oleh hacker ya. Jadi modus hacker ini selalu seperti itu guys ya. Jadi kalau modus hacker di sekuritas itu dia akan mengendalikan akun lu, lalu setelah itu saham-saham lu yang bagus-bagus, yang blue chip, yang fundamentalnya bagus, itu dijual semua dengan harga asal-asalan, lalu akan beli saham-saham atau waran atau reksadana milik hacker ini yang nggak laku gitu loh guys ya, nggak ada yang mau beli gitu guys ya. Nah, si hacker ini entah beli warannya atau beli reksadananya ini itu memang dia tolol, lalu dia terjebak alias nyangkut, dan dia tidak tahu caranya menjual, bingung jual di mana, lalu dia menghack orang lain gitu. Entah seperti itu atau memang modus dari operasi dari rombongan atau pemain-pemain ya, sindikat yang suka main ngehack ini, mereka memang sengaja membeli waran atau membeli reksadana yang tidak laku ya, untuk sengaja memang untuk menghack akun orang. Itu kita nggak tahu ya guys ya, tapi yang jelas modusnya seperti itu. Dia menghack seseorang, lalu duitnya akan dipakai untuk membeli saham-saham atau reksadana
atau waran milik mereka yang jelek-jelek gitu loh guys ya, yang nyangkut-nyangkut gitu guys ya. Jadi orang lain ini dijadikan exit liquidity secara paksa gitu loh guys ya. Beda dengan ini gitu guys ya, beda dengan beda dengan para retail yang dikerjain oleh bandar ya. Kalau itu mereka sukarela gitu guys ya. Mereka sukarela menjadi exit liquidity-nya bandar. Nah, kenapa kakaknya ini tidak terima? Karena kakaknya ini dipaksa guys ya. Kakaknya, apalagi kakak yang Natasha ini, dia itu memang tidak membeli saham-saham yang aneh-aneh ya. Saham-sahamnya milik dia itu rata-rata big bank ya, big bank semua, dan fokus ke fundamental. Jadi memang untuk dana pensiun gitu loh guys ya fokusnya. Ternyata malah dikerjain oleh hacker ya. Nah guys, kita itu untuk mengantisipasi caranya bagaimana ya, tentunya memang kita memang harus berhati-hati ya guys ya. Yang pertama guys ya, menurut gua ya, kita harus punya beberapa sekuritas gitu loh guys ya. Kita harus punya beberapa sekuritas, dan yang kedua kita harus punya password yang cukup rumit ya guys ya. Nah kalau sekuritas lu menawarkan dua opsi keamanan ya, dua verifikasi 2 langkah, itu lu harus aktifkan ya guys ya, supaya lebih aman lagi gitu guys ya. Nah yang terakhir guys, lu itu hati-hati ya dengan email-email aneh-aneh ya, ataupun ini gitu guys ya, link aneh-aneh ya. Kalian jangan akses sembarangan gitu loh guys ya, apalagi yang menawarkan untuk ganti-ganti password ya, itu kalian harus hati-hati gitu guys ya. Bisa aja itu phishing gitu guys ya. Mereka membaca password kalian itu dengan memberikan link-link. Memang kita harus hati-hati ya. Kita dengan kejadian-kejadian beberapa hari ini ya, di mana ada salah satu sekuritas bobol sampai 70 miliar, terus di salah satu aset sekuritas yang cukup besar ya, yang cukup terkenal di Indonesia juga terkena 1,67 M ya, baru-baru ini di bulan ini, masih di bulan September ini ada yang kena 190 juta. Nah itu kita memang harus hati-hati ya dengan mendiversifikasi sekuritas kita menjadi beberapa sekuritas gitu guys ya. Itu tentunya akan jauh lebih aman ya. Dan yang selanjutnya adalah seperti yang gue bilang tadi ya, passwordnya harus yang rumit ya, pakai kapital, pakai angka, karakter spesial, seperti itu ya guys ya. Jadi kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.